sesuatu menurut mereka fitrah, dan itu mengada-ada seperti itu. Terus menurut mereka itu ditambah-tambahkan gitu. Terus saya tanya ke mereka, mengada-ada atau ditambahkan? Itu kan namanya kan berlomba-lomba dalam kebaikan. Lalu apakah berlomba-lomba dalam kebaikan itu disalahkan kan begitu? Lagu angkuhan ya kamu lah weh. Bang ngono ngetok ilmu ning gitu toh. Kalau lah bedanya dia, Pak. Wah, nabi, Pak. Iki yang bahaya. Awet nunggu ya. Orang dia. Saya bisa terus barang Lah ya. Lah mesti kok lek ana sing wayu terus iki kegodhog ada perang. Yo lek lanang dia perang lek tak ayu piye, Pak. Pas ranan nang kini. Allahu akbar lillahi hamd. Ya mudah-mudahan kuat iman. Siap. Semakin banyak. Ini menyerang nang ini di kota-kota itu di kampus-kampus itu. Iya, Islami. Kependidikan. Karena mereka itu slogannya yang kayaknya mantep gitu. Kalau hanya tidak secara harfiahnya sih, kembali ke Al-Quran dan Al-Hadis. Itu kembali slogannya. Padahal kita nggak bisa kembali ke situ tanpa kita itu ngaji, tanpa kita itu belajar ke ulama nggak bisa. Memahami Al-Quran kalau hanya dengan teks saja ya bobrok banget. Kita mentah-mentah. Iya malah berkacau balau. Terus ada nahu soroknya kan harus jelas semuanya. Tapi ini siap berperang nih sebenarnya. Siap ayo, semua waktu bukan malam ini. Siap. Oke guys, kita ada bantuan ini. Ada Mbah Yai kan Mbah? Panjenengan Mbah? Supri. Panjenengan Mbah Kulpon. Mbah Kulpon. Kalau bahasa itu siapa? Kang siapa? Ahmad Nawawi. Dia lebih terkenal Mbah Kulpon ya. Lalu ini Enggak usah tanya. kita tanya. Hafal. Ya Allah ya. Saya dulu juga taruh nama saya dulu. Dibanting dengan dia. Woi, Tahu buatnya kan? Wah, gue saya ini nggak usah gue. Terus kita seduluran, ini boleh saja. seduluran. Makanya tahu dengan video-video yang kemarin-kemarin wabi yang nyerang-nyerang itu, aduh saya nggak terima sama sekali. Ayo, sembarang barang ketemu. Saya barang-barang itu anak apa sih? Gregetan, ya delok ya gregetan. Mana aku mereka jangan kok ada gregetan. Ini kan kita ya. Keping ketemu ya tak salah lagi ya. Makhluk biasa ya, bisa barang Mesir ya. Bahkan makhluk itu pun bisa menjadikan sirik nih kalau semuanya. Paling mau ngedewe nak kamu kedua bingung lah sirik aja. Coba lah. Kalau jimat, kalau ngedewe mau ngedewe yang gue jimat. Tasawufnya dulu kita. Jimat ATM ya jangan. Oh ini kak gue HP bingung. Betul. Aku kan HP bingung, kak gue duit bingung, kak gue ATM bingung. Ya kok dari gue jimat aja. Bener ya. Bisa ya Pak Topar ya. Luar biasa Pak Topar, insya Allah. Nanti bulan ini sekali bulan ya pegang ini ngetes banget. Itu kita gitu. Pasti. Wah iya, bid'ah itu. Tahu pernah dulu aku ya. Tambah mana sih ini kok? Nanti mau kita sih ini. Kafir malah. Mlebu neraka bisa teh. Sing di orang lain itu. Oke, yang penting Gusti mengeran pengeran. Alhamdulillah. Datang 2 pasukan ya. 3 pasukan. Bulan itu sing bingung niku lek pas tapi mboten kula anu sih, mboten kula rekam. Ada yang
perempuan-perempuan pakai cadar itu yang juga dari Wahabi itu yang ngaku-ngaku dari Wahabi itu yang saya kontak saya kalau sama perempuan tuh pedih loh. Kakak saya ada. Oh iya, Dari golongan itu ada. jadi golongan dengan sendiri ada yang masuk gitu ya. Kakak saya. Bapak saya kan turunan Arab, jadi kakak saya ada yang lain. Tapi kalau saya ikut NU ya. Muhammad NU. Muhammad NU ya. Jadi dokter. Yang saya kaget itu cuma gini Mbak Bapak, mungkin bisa kasih penjelasan. Jadi menurut mereka kita itu mengada-ada, saya itu mengada-ada. Jadi sesuatu hal yang tidak dilakukan oleh baginda Rasul, kecuali kalau menambahkan rukun sholat, banyak 4 rakaat jadi 5 itu kan menambahkan. Tapi kalau bab muamalah, kalau tetap kayak zikir, kayak kita memperbanyak, contoh kayak dia aja wes yang jadi omongan. Tahlilan itu katanya haram malah, ya bid'ah sampai ke haram, bid'ah tolak. Terus katanya mengada-ada karena itu nggak diberita. Saya tanya, baca Al-Quran diperintah nggak? Diperintah. Silaturahmi, kan kumpul-kumpul silaturahmi diperintah nggak? Diperintah. Terus yang dibahas lagi makanan katanya kayak sesajen, kan kita ngasih makanan, saudara diperintah nggak? Diperintah. Terus yang dilarang itu yang di mana gitu loh? Jadi kalau di dalam Al-Quran nggak dilarang, sama Allah nggak dilarang, kalau kamu melarang, yang ada itu siapa? Gitu. Sempat saya coba seperti itu. Yang lebih parah lagi, kayak saya tanya, larangan membaca Al-Qurannya dilarang nggak? Kan disuruh. Tempatnya di rumah disuruh. Apanya yang dilarang? Waktunya juga waktu malam. Apanya yang dilarang itu? Saya tanya seperti itu nggak ada larangannya. Berarti yang mengada-ada itu siapa? Ini kan mereka gitu. Kalau saya sih nggak provokasi, enggak. Saya cuma ngomong aja gitu. Tanggapannya dengan itu yang dilarang itu yang mana gitu. Kalau memang itu dilarang, tentu dilarang itu kan ada larangannya. Baca Al-Quran nggak dilarang, ya kan? Silaturahmi nggak dilarang, sedekah nggak dilarang. Terus yang dilarang apanya? Memberatkan? Ya memang kita mewajibkan kan tidak. Bagi umat yang mau, yang mampu kan monggo gitu loh, nggak harus juga. Jadi apa yang menjadi larangan mereka itu apa loh? Saya bingung di situ. Nah itu yang mereka kalau sudah ditanyakan seperti itu bingung Bu. Tapi mereka mengatakan apa kamu lebih baik dari baginda Rasulullah gitu. Apa kamu lebih baik gitu? Apa kamu merasa lebih pintar gitu? Oh yang kita lakukan itu apa yang diperintah baginda Rasulullah yang diajarkan kok bisa-bisanya gitu. Nah seperti itu yang perlu kita itu. Kalau memang hanya kembali ke Al-Quran dan Al-Hadis ya gampang Bu, gampang. Apa kalau kita nolong orang itu sesuai dengan yang terjadi di sana kan enggak. Yang penting kalau perintahnya itu, yang penting kalau ada orang yang jatuh kita tolong kan gitu. Ada orang sakit kita bantu, ada orang yang butuh bantuan kan nggak sama. Iya. Intinya pokok perintahnya saja. Baca Al-Quran ya baca Al-Quran ya di rumah. Yang penting nggak di kamar mandi sudah selesai kan gitu. Pokoknya saja gitu loh. Nggak harus sama jatuhnya begini, harus jatuhnya di pohon kurma. Ya kan nggak harus begitu. Nah ini kadang-kadang nggak dipahami. Mungkin Mbak Korban bisa terangkan tentang kulu. Kulu aja mereka salah kok mengartikan kulu itu. Yang tentang menyampaikan tentang apa namanya bid'ah dolalah itu aja yang dipakai hadisnya itu pun juga pemahamannya mah sudah keren. Kalau saya membahas itu nanti saya salah lagi kan gitu. Kalau saya secara akli aja, dalil akli aja. Kita itu sudah beda. Tapi sayangnya ini anak muda banyak yang ikut di situ. Tapi kalau di debat tentang masalah itu mereka enggak itu. Ada lagi mereka yang sampaikan kemana itu gini. Hukum itu pokoknya kamu harus tahu. Itu kalau enggak sunnah ya wajib. Yang mereka pakai hanya itu. Ada yang lain kata saya. Ada yang mubah. Mubah itu boleh loh. Selain sunnah sama wajib ada lagi. Kalau sunnah kan mesti haram, ya kan? Ada lawannya seperti itu antonimnya. Tapi ada lagi makruh juga ada. Seperti itu. Nah, mereka karena nggak paham yang ini. Gimana tuh pendapatannya dengan itu? Iya, memang kalau kata kita kan memang ada dulu kita adalah waktu adalah benar itu. Ya, yang kita itu dimasukkan ke dalam neraka. Memang ada. Cuma kita ulama-ulama kita itu kan menjelaskannya lain.
jadi tadi yang dari itu mungkin kita ada sama dan sekarang semua kita berarti semua itu bisa tapi saya nggak melakukan Saya makanya saya ini ini kalau lama-lama kita ini membagikan menjadi dua kita yang hasanah sama kita yang dolar ada yang baik ada yang sudah kakek jadi Quran sendiri cetakan sendiri kita baca kita kita Quran ya betul jangan jangan nanti karena Quran jangan soal dulu hafalan. Yang jelas ini sudah ada beliau ini katanya mau berperang, ya kan? Alhamdulillah. karena semua Saudara saya ini ayo apa? Bahaya. Allah saudara Muhammad. Ya alhamdulillah ini ada Mbah Topon sama Pak Lunu. Nanti siap berperang. siap Kalau saya tak naik belakangnya aja, saya tak fokus sama anak-anak saya biar mereka yang menjaga kita. Oke, mantap sudah untuk semua saudara-saudaraku subscriber dimanapun berada, kita tunggu aja di sini. Nanti pasti mereka datang, ya. Yang penting mohon doanya, semoga kita diberikan kesabaran, diberikan keikhlasan, diberikan keselamatan, terutama selamat iman Islam kita, selamat hidup kita, dan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jelas, yang terpenting jaga sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, karena hidup kita mau mulia atau tidak tuh sebenarnya tergantung bagaimana kita ke orang tua. Ketika ke orang tua baik, maka hidup kita juga pasti akan baik. Tapi kalau ke orang tua durhaka, hidup kita itu pasti sengsara. Itu saya sudah benar-benar mengalami, jadi bukan hanya sekedar cerita. Dan saya pun hanya mengijazahkan sesuatu yang saya amalkan. Kalau belum saya amalkan, saya nggak mau mengijazahkan, nanti cuma omong doang. Dan tentu yang keempat adalah baik kepada sesama, baik dengan suami dinasih. Terus yang kelima, yang penting cinta kepada negara. Matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ke makam, saya ke makam mau ikut.